Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solehudin. Pada video kali ini adalah video tugas akhir atau final task pada bootcamp yang diselenggarakan oleh ID Networker selama 1 bulan dari tanggal 25 Februari 2025 sampai 25 Maret 2025. Alhamdulillah ini sudah di tahap akhir. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ID Networker yang telah menyelenggarakan program ini. Saya sangat berterima kasih, program ini luar biasa, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti bootcamp. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga untuk mentor saya, Mas Rafli dan Mas Alif. Terima kasih, luar biasa sekali ilmunya dan semua yang telah diajarkan oleh Mas Rafli dan Mas Alif tentang bagaimana saya bisa mengelola, mengkonfigurasi, dan membangun sebuah server menggunakan OS CentOS 9 Stream. Pada tugas akhir ini, yang pertama adalah mengaktifkan modul user dir, lalu selanjutnya adalah membuat 3 user, yang mana setiap user itu nanti akan diinstal WordPress dan akan dikonfigurasi juga. Selanjutnya adalah konfigurasi domain. Di sini saya akan pointing VPS ini dengan domain didinmediagroup.my.id. Selanjutnya adalah tak lupa instalasi SSL dengan Let's Encrypt, lalu tools pengelolaan database. Jadi nanti di sini saya akan buat agar pengelolaan database itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih simple, dan saya tidak menggunakan command line pada sesi ini untuk mengelola database karena juga sekaligus mengimplementasi bagaimana mengelola database secara mudah menggunakan GUI. Jadi di sini saya akan menginstal php-admin untuk memudahkan pengelolaan database. Lalu yang terakhir adalah keamanan dan hardening. Di sini saya juga akan memaparkan bagaimana kita sebagai sistem administrator melakukan hardening, melakukan pengamanan diri, melakukan pembatasan-pembatasan yang mana itu bisa mengamankan server atau VPS kita dari serangan dari luar, dari akses tidak sah, dan juga segala bentuk komunikasi yang tidak sah lainnya. Ini adalah rincian dari tugas akhir yang diberikan oleh Mas Rafli dan Mas Alif. Dan sebelum saya mengaktifkan modul user dir, saya sudah memiliki server kosong, yang mana server untuk lab sebelumnya sudah di rebuild, jadi memang tidak ada apa-apa. Di sini saya menggunakan user CentOS. Nah, jadi ini masih kosong ya. Kalau kita lihat, portnya juga belum ada port 80, service-nya juga belum ada web server, belum ada DBMS, dan di sini kalau saya cek untuk Linux-nya juga masih disable. Lalu coba firewall. Oke, untuk firewallnya juga di sini masih belum ada ya. Saya juga akan menginstal nanti dari firewall dan juga web server, DBMS, dan lain-lainnya. Oke, ini masih server kosong. Kita akan konfigurasi dulu. Yang pertama-tama saya akan menambahkan additional repository. Nah, di sini saya sudah mempunyai scriptnya, base-nya. Menggunakan CentOS 9 Stream, saya akan copy. Lalu saya akan paste di sini. Sebentar, saya harus menggunakan user root. Nah ya, dan di sini untuk segala konfigurasi saya akan menggunakan user root untuk memudahkan ya. Saya masuk user root dulu. Nah, lalu saya ulangi. Mungkin di sini saya akan potong videonya agar lebih cepat ya. Oke, di sini sudah selesai untuk konfigurasi repositorinya ya. Jadi di sini saya tadi masukkan repositorinya, saya menggunakan repo. Setelah melakukan konfigurasi repositori, saya di sini akan melakukan instalasi firewall dulu ya. Di sini dnf install firewall d. Saya aktifkan dulu firewallnya.
Oke, jika sudah, kita cek. Jadi sini servernya agak sedikit lemot ya untuk akses SSH-nya. Inaktif, saya akan enable dulu firewall-nya. Oh. Oke, cek lagi. Nah, sudah aktif ya. Dan di sini firewall-nya juga sudah enable di auto start booting-nya. Lalu kita akan cek dulu firewall cmd list all. Dari sini belum ada konfigurasi apa-apa ya, masih sangat kosong. Lalu untuk Selenium sendiri, coba saya cek dulu get enforce. Nah, di sini statusnya masih disable. Saya akan aktifkan dulu Selenium-nya. Kita masuk ke menu ptc Selenium config. Nah, di sini saya akan ubah enforcing-nya. Di sini untuk Selenium disable-nya saya akan hapus saja. Jadi Selenium-nya enforcing saya ubah aja ke permisif dulu. Nah, jadi sebelum masuk enforcing kita ubah dulu ke permisif. Jika sudah, di sini saya akan coba untuk merestart Linux-nya. Tapi sebelum merestart, lebih baik saya akan mencoba ini dulu ya. Kita enable dulu Linux-nya. Jadi ketika nanti Linux sudah enable, maka dia langsung masuk ke mode permisif Ruby update. Nah, langsung saya akan reboot. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai servernya kembali aktif. Oke, di sini saya sudah kembali masuk ke dalam server setelah tadi di reboot dan saya coba get enforce. Di sini statusnya permisif ya, saya akan ubah menjadi enforcing dulu. Kembali masuk ke tadi nano etc Linux config. Nah, di sini permisifnya akan saya ubah menjadi sebentar, servernya lemot. Saya akan ubah permisifnya menjadi enforcing. Dan setelah ini saya akan coba reboot lagi. Dan kita tunggu sampai selesai reboot. Dan nanti kita akan lihat lagi apakah statusnya sudah enforcing atau belum. Saya sudah kembali masuk ke server. Dan saya coba get enforce. Di sini sudah statusnya sudah enforcing. Kalau saya coba cek status. Nah ya, di sini current modenya sudah enforcing. Jadi untuk Selenium sudah aktif. Firewall juga sudah aktif. Setelah melakukan konfigurasi awal server, di sini saya akan masuk ke dalam perintah tugas. Yang pertama adalah mengaktifkan modul userdir. Tapi sebelum saya aktifkan, di sini saya akan menginstal dulu web server atau HTTPD, juga berikut PHP-nya. Saya akan kembali ke terminal. Di sini saya sudah masuk lagi ke terminal. Di sini saya akan menginstal dulu web servernya. DNF install HTTPD. Kita tunggu. Oke, sudah terinstall. Kita coba cek. Service HTTPD statusnya masih inaktif. Sekarang saya akan enable dulu agar dia aktif di auto start ketika booting. Sistem CTL enable HTTPD now. Sekarang cek lagi. Oke, sudah start. Saya akan menginstal PHP. Nah, di sini saya menginstal PHP juga widget untuk nanti bisa mendownload WordPress. Oke, sekarang sudah selesai terinstall PHP-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan HTTP ke dalam firewall. Saya akan tambahkan firewall cmd permanen add service add kurang d add service sama dengan HTTP. Oke, sukses. Sekarang kita reload untuk melakukan perubahan. Sudah? Jika sudah, kita coba cek. Oke, di sini sudah masuk ya untuk HTTP ke dalam servisnya. Nah, biar nggak bolak-balik, saya juga akan memasukkan HTTPS karena nanti kan akan menambahkan SSL.
Kita reload. List all. Oke, sudah masuk ya untuk HTTP dan HTTPS-nya di sini. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi user dir. Di sini saya akan coba buka dulu di shell Linux, yaitu perintahnya cmanage boolean min lalu on httpd enable home dirs. Oke, sudah. Ini adalah perintah Linux untuk mengaktifkan home dirs pada HTTP. Enter. Jika sudah, sekarang saya akan masuk ke dalam konfigurasi HTTPD. Ya, les dulu. Nah, di sini kita masuk ke confd. Oke, di sini saya akan ubah konfigurasi user dir. Jadi saya ubah dulu userdir.conf. Di sini saya akan matikan dulu untuk line ini, userdir disable-nya, dan sekarang saya aktifkan userdir public HTML. Jadi nanti di dalam setiap directory masing-masing user akan ada directory atau folder public HTML, yang mana itu akan menjadi directory root yang akan dibaca oleh web server. Selanjutnya adalah saya akan menambah user dulu. Di sini kan perintahnya adalah membuat 3 user ya. Saya akan langsung saja, saya akan buat untuk user pertama, add user, saya akan buat user 1. Sekarang saya akan menambahkan user 2, lalu saya juga akan menambahkan user 3. Nah, sekarang coba kita cek apakah direktorinya sudah ada. Kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Ada user 1, user 2, dan user 3. Dan di sini saya akan coba cek dulu ls min-l home. Di sini untuk permissionnya itu masih 700 ya, masih 700 ya, masih 700. Jadi hanya user atau ownernya yang bisa mengubah filenya, dan di sini saya akan ubah menjadi 711. Di sini saya akan memasukkan perintah chmod, kita chmod 711 untuk home user 1. Sekarang coba kita cek slash home-nya. Sudah ya, sudah 711. Jadi untuk grupnya ini, saya berikan akses execute atau akses untuk masuk ke dalam folder. Lalu untuk ordernya juga sama. Nah, untuk grupnya sendiri nanti akan saya ubah menjadi Apache. Jadi untuk owner dari masing-masing directory itu masih tetap user 1, user 2, user 3. Lalu untuk grupnya ini akan saya berikan kepada Apache, yang mana Apache adalah user untuk service web server atau HTTPD. Untuk user 1 sudah, sekarang saya akan berikan pintu masuk juga untuk user 2 dan juga user 3. Kita lihat lagi. Ya, di sini untuk user 1 sampai user 3 sekarang sudah memiliki pintu masuk untuk grup dan juga ordernya. Nah, sekarang saya akan membuatkan folder public HTML di dalam masing-masing directory user ini. Saya akan masuk ke dalam user 1. Di sini saya akan membuat folder public HTML. Dan di sini saya akan masuk ke dalam untuk membuatkan file index HTML-nya. Saya di sini akan menggunakan nano untuk mengedit. Nah, di sini saya masukkan H2. Ini adalah user 1. Kita tutup lagi. Save. Lalu kita mundur lagi, dan tadi kan di awal itu sudah diberikan permission 711 ya. Nah, untuk di sini di public HTML-nya ini ownernya dan juga grupnya masih root. Saya akan ubah menjadi -r. Ini adalah pemiliknya user 1, grupnya Apache. Public HTML. Sekarang coba ls min lagi.
Oke, dan di sini untuk ownernya sudah user 1, lalu untuk grupnya adalah Apache. Dan untuk permissionnya sendiri ini berarti 755 ya. 755. Coba saya masuk ke dalam public HTML, di sini juga. Oh, ini masih ini ya. Untuk ininya sendiri masih RW R4 W2 611, ini masih 611 di sini. Jadi saya akan ubah dulu untuk chmod-nya menjadi 755 bintang. Oke, sudah ya di sini. Untuk owner sudah bisa melakukan apa saja, untuk grup bisa melihat dan masuk ke dalam, untuk ordernya juga sama. Sudah, sekarang kita kembali ke home, kita ls, dan di sini saya akan ubah juga untuk ownernya, change owner, yaitu apa? User 1, grupnya Apache ke dalam user 1. Nah, di sini tujuannya adalah agar Apache ini memiliki akses dari depan ya. Ini untuk user 2, lalu ini untuk user 3. Ini penting sekali agar nanti web server atau HTTPD ini bisa mengakses file di dalamnya. Jadi di depan harus dimasukkan dulu, diinisialisasikan kalau di pemrograman. User 3. Sekarang coba lsmin l. Nah, ini sudah ini ya grupnya Apache, Apache, Apache. Oke, sekarang kita masuk ke dalam user 2. Nah, di sini saya akan menambahkan public HTML sama seperti tadi. Lalu saya juga akan membuat file index HTML. Sini H2. Ini adalah user 2. Lalu tutup. Jika sudah, saya akan kembali lagi ke sini dan mengubah untuk ownernya adalah user 2, grupnya Apache bintang ya. Dan di sini saya akan tambahkan min r aja, recursive, biar nanti di dalamnya nggak perlu ngubah lagi. Atas minel sudah ya, dan juga sama chmod min r 755 bintang. Bintang ini karena cuman public HTML doang di dalam folder user 2 ini, jadi bintang aja. Kecuali kalau foldernya banyak, nah baru nggak bisa pakai bintang, harus spesifik. ls-min l. Sudah. Coba sekarang saya masuk ke dalam ls-min l. Oke, sudah sesuai ya untuk permissionnya. Sekarang saya akan masuk ke dalam user 3. Saya akan buat dulu public HTML. Saya masuk ke dalam. Saya akan buat file index HTML. Kedua, ini adalah user 3. Ya. Sama seperti tadi, kembali saya akan ubah user 3. Lalu chmod min r 755 bintang atau public HTML. Ini. Ya, sekarang ls-min l sudah benar, masuk ke dalam. ls-min l juga sudah benar untuk permissionnya. Jika sudah, sekarang saatnya masuk ke dalam etc httpd conf.d. Nah, di sini saya coba ls. Saya akan ubah konfigurasi userdir.conf ini ya. Nano userdir.conf. Untuk line ini, disable-nya saya matikan. Untuk userdir public HTML saya nyalakan. Jika sudah, save, lalu service httpd restart dulu itunya, web servernya. Jika sudah, selanjutnya adalah kita bisa langsung coba akses dari browser.
Saya akan copy dulu IP address-nya. Jika sudah, langsung saja ke browser. Sekarang saya akan paste IP-nya. Oke, sudah berhasil. Sekarang coba masuk ke dalam direktori masing-masing user ya. User 1. Oke, berhasil. Ini adalah user 1. Lalu selanjutnya coba kita masuk ke user 2. Sudah berhasil. Ini adalah user 2. Kita akan coba masuk ke dalam user 3. Oke. Untuk user dir ini berarti sudah selesai. Akan masuk lagi ke materi. Sekarang saatnya menginstal WordPress untuk setiap user. Di sini saya akan mengunduh WordPress di website resminya dan akan saya masukkan ke masing-masing directory user. Saya akan coba di sini saya unduh di sini ya, id-wordpress.org download. Saya akan copy untuk URL-nya dan saya akan kembali masuk ke /home ke user 1 ya. Saya akan masuk ke dalam public HTML. Nah, di sini saya akan hapus dulu untuk indeks HTML-nya. Jika sudah, saya akan mengunduh di sini ya, get. Oke, tunggu sampai proses unduhan selesai. Oke, sudah selesai. Jika sudah, coba ls. Saya akan copy ini ke dalam home. Atau gini deh, pertama saya unzip dulu di sini ya. Saya install dulu unzipnya. Ini adalah agar bisa mengekstrak file zip yang sudah di-download. Kita tunggu. Jika sudah, sekarang kita lagi ada di dalam public HTML ya. Sekarang unzip filenya. Ingat, karena ini cuma satu file, jadi saya gunakan bintang biar lebih cepat. Oke, sudah di sini. Coba sekarang masuk ke dalam WordPress-nya. Oke, sudah ini ya, sudah terekstrak. Dan di sini saya akan copy WordPress-nya, copy min R biar semua ke copy. WordPress ke mana? Ke home user 2 /public HTML. Ini ya. Sudah. Lalu kita tambahkan juga ke user 3. Jika sudah, sekarang coba kita lihat dulu permission-nya. Oke, permission-nya masih root ya. Sekarang saya akan ubah dulu permission-nya. Nah, ini karena menggunakan user root, jadi ya bolak-balik harus mengatur permission. chmod 755 min r aja, kita tambahkan min r agar rekursif. WordPress. Sekarang coba lihat lagi. Sudah ya, yang ini sudah 755. Sekarang masuk ke WordPress, ls-l. Oh iya, kita kembali dulu. Tapi sudah 755 semua. Jangan lupa untuk mengubah ownernya. Servernya kembali lemot. Sekarang saya akan ubah ownernya. John user 1. Grupnya Apache WordPress. Tambahkan juga min r-nya agar semua berlaku di dalam directory. Sekarang coba masuk lagi ke WordPress, ls-l. Sudah ya, sudah benar ini. Sekarang saya akan buatkan dulu untuk vhost-nya. Saya akan masuk ke dalam etc httpd conf-min-d. Sini saya akan membuat nano user1.conf.
Dan di sini saya akan menggunakan catatan saya ini biar lebih cepat ya, jadi salin aja. Nah, di sini dokumen rootnya adalah tadi apa? Home, user 1, lalu public HTML, lalu WordPress ya. Ya kan? Untuk server name-nya saya gunakan Didin Media Group kan. Jadi user 1.didinmediagroup.my.id. Saya menggunakan user 1 sebagai subdomainnya. Lalu di sini user 1.error, user 1.access. Nah, ini untuk error log dan access lognya sudah. Di sini ganti juga home user 1 public HTML lalu WordPress. Sudah? Save. Langsung saja kita service httpd restart. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk melakukan pointing domain dulu ya. Saya akan lakukan pointing domain dulu di sini sesuai dengan tadi, yang mana langkah selanjutnya adalah konfigurasi domain. Jadi saya mulai konfigurasi saja dari sekarang biar nanti bisa lebih cepat. Dan di sini saya akan kembali ke browser, lalu saya masuk ke dalam domain manajemen saya. Di sini saya tambahkan dulu, coba kasih A lagi. Saya akan tambahkan IP address-nya. Di sini saya akan membuat A-record dulu. A-record adalah idn.server deh, gini ya. Akan di pointing kemana? Ke 103. Jadi saya akan pointing subdomain atau A-record idn.server ini ke dalam sini ya. Saya akan copy dulu ini. Sudah. Lalu saya save. Nah, selanjutnya untuk masing-masing user saya akan tambahkan CNAME. CNAME-nya adalah user 1.didinmediagroup.id. Di pointing kemana? Pointing ke A-record tadi. Ya, jadi dari user 1 akan di pointing ke IDN server. Dari IDN server di pointing ke IP address ini. Kayak gitu. Save. Lanjut lagi bikin CNAME lagi. Kenapa saya menggunakan cara ini sebenarnya ya biar rapih aja gitu. Jadi nggak A-record mulu di sini. Jadi A-record ini hanya saya gunakan untuk domain utama ya. Lalu untuk subdomainnya saya akan menggunakan CNAME. Coba CNAME lagi. User 3. Save. Oke, sudah ya. User 1, user 2, dan user 3 sudah di pointing. Sekarang kita akan coba tes menggunakan NSLookup. Coba user 1.didinmediagroup.my.id. Oke. User 1.didinmediagroup.my sudah terpointing ke idn.server.didinmediagroup.my.id yang mana ini adalah terpointing ke IP server. Sekarang user 2. Jadi sebenarnya ini tuh saling pointing ya. User 2 ke pointing ke idn server ke pointing ke IP address. Nah, ini sudah berarti kalau sudah begini domainnya sudah terpointing ke server, yang mana jika sudah melakukan ini dari sisi domain, maka tadi kita sudah membuat vhost ya. Kita kan sudah membuat vhost dan memasukkan domainnya ini di server name, jadi maka nanti akan terhubung. Jadi kalau kita ingin menghubungkan domain ke dalam server atau menghubungkan domain ke IP server, itu kita harus membuat konfigurasi dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi domain,
Sisi domain bagaimana? Sisi domain yaitu tadi kita masukkan recordnya, bisa A record, bisa Synapse record, lalu kita masukkan IP servernya, jadi dari domain di pointing ke IP. Selanjutnya adalah dari sisi server itu sendiri. Dari sisi server bagaimana? Ya kita membuat file konfigurasi website seperti ini, lalu masukkan domainnya itu di dalam server name-nya. Gitu. Jadi begini, cara kerjanya itu seperti ini. Kita memasukkan domain ya, atau subdomain. Kita misal memasukkan user1.didinmediagroup.my.id. Nah, ini kan di public ya. Nanti akan dicari, ini user1 ini mengarah kemana? Oh, user1 ini mengarah ke sini loh. Ke record ini, ident server. Oke, ident server lalu selanjutnya mengarah kemana? Oh, ident server mengarah ke IP ini 103. Nah, dihubungilah IP tersebut. Ada nggak nih IP 103, 150, 127? Oh, ada nih. Ini IP milik server si A gitu. Lalu nanti dicari di sisi server. Server, ada nggak kamu domain user1.didinmediagroup.my.id? Oh, ada nih. Ada nih domainnya di sini. Terus terhubung kemana? Dokumen rootnya adalah di sini nih, di WordPress. Nah, ya udah. Ini adalah proses bagaimana kita ini ya, sebuah domain bekerja. Caranya kayak gitu. Jadi pertama kita masukkan domainnya, dari domain dicari mana IP servernya, lalu di server dicari lagi mana sih domainnya yang terhubung dan ada. Kalau seandainya dari sisi domain udah nih dibuat di pointing pakai A-record misal, domain user1.didinmediagroup itu udah dihubungin ke IP server. Lalu selanjutnya di servernya sendiri nggak diinisialisasikan nih server name-nya di domainnya, ya udah nggak akan terhubung. Kan nanti bingung domain. Server ada nggak domain ini? Terus si server nggak tahu kan? Nggak ada nih di sini. Misalkan ini saya hapus gitu kan? Nggak ada nih di sini. Ya udah nggak dapat gitu. Dan begitulah caranya. Sudah, sekarang sudah. Kita kembali lagi dan coba restart. Jika sudah, sekarang kita akan coba untuk melakukan ini ya, mengecek user1.didinmediagroup.my.id. Oke, tapi sebelum itu saya akan menambahkan dulu shell Linux-nya, konfigurasi shell Linux untuk ini ya, untuk directory WordPress-nya atau folder WordPress-nya. Saya akan gunakan si manage min a min t ya kan, httpd sys rw, nah konten min t. Jadi saya akan mengizinkan atau membuat aturan di shell Linux bahwa nantinya ini httpd ini atau Apache bisa melakukan baca tulis. Nah, ini rw kan, read write, bisa melakukan baca tulis pada konten yang ada di dalam directory WordPress. Apa? Home user1 ya kan, public HTML / WordPress. Nah, nanti ketika ini sudah di enter, maka ada kesalahan di sini. Si manage at httpd sysrw. Sebentar. Oh iya, lupa. Apa si manage apa? Fcontext. Salah ya, guys. Si manage fcontext http sysrw. Nah, ini makanya kemarin saya meminta request ke Mas Alif dan Mas Rafli untuk dibuatkan materi shell Linux ya. Karena ya beginilah. Jika sudah, sekarang coba kita enter di sini. Apakah dia akan masuk ke dalam instalasi WordPress? Kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil masuk ke sini. Nah, sekarang jangan install dulu, tapi akan saya buat konfigurasi lagi untuk user 2 dan user 3. Jadi user 1, 2, 3 harus tampil dulu seperti ini semuanya. Sudah? Saya akan masuk lagi ke ini ya, home user 2. Coba masuk ke dalam. Sudah ada ya. Untuk indeks HTML-nya ini saya hapus saja.
atau biarkan nggak apa-apa deh, kan nanti di pointingnya ke WordPress. Coba dulu ls min l, saya ubah dulu untuk ownernya adalah user 2, grupnya apa? Apache WordPress. Tak lupa di awal dikasih recursive. Juga sudah. Selanjutnya untuk Chmod kayaknya udah tadi ya. Ya, 755 WordPress. Ini ya. Jika sudah, sama, kita masuk ke user 3. Masuk ke public. Di sini untuk WordPress-nya sama con user min r user 3 slash grupnya Apache untuk folder WordPress, lalu chmod 755 min r untuk WordPress. Jika sudah, kita cek lagi. Sudah ya. Dan sekarang kita masuk lagi ke etc httpd conf.min.d. Di sini saya akan copy user 1 menjadi user 2.conf dan juga menjadi user 3.conf. Sekarang sudah ada user 1, 2, 3. Sekarang saya akan edit nano user 2. Saya akan ubah dokumen rootnya dari user 1 ke user 2. Terus juga server name-nya, domainnya dari user 1 ke user 2. Lalu error log-nya 2, 2. Lalu di sini juga 2. Jika sudah save, lalu sekarang edit yang ketiga. Sama kayak tadi, usernya ini ganti user 3, lalu server name-nya 3, errornya 3, aksesnya 3, lalu untuk directory-nya adalah 3. Jika sudah save, kita coba restart dulu httpd. Salah kebalik. Service httpd restart. Oke. Nah, jangan lupa, jika sudah, kita akan menambahkan Selenium app context. Manage app context. Gini ya. Min A, min T, terus httpd sys red white content T. Untuk home user 2 public HTML dan WordPress ya. Sebentar, apakah ada salah? Coba kita ulang lagi. Kedua, http manage app contact. Oh ini nih, ini salah. Loh, sebentar. Manage app context. Oh, ini A min T. Oke, sudah. Lalu kita berlakukan juga untuk user 3. Nah, itu jadi kita sudah buat aturan untuk Linux bisa mengizinkan HTTPD atau web server untuk melakukan baca tulis terhadap konten di dalam folder WordPress. Selanjutnya adalah saya akan menambahkan untuk ini ya, jangan lupa sudo restore account-nya. Restore account min rp ya. Home user 1 book WordPress. Oke, jadi restore account ini buat apa sih? Jadi restore account ini adalah untuk memperbarui konteks Linux ya. Mungkin ini sama seperti ini ya, kalau kita habis menambahkan rule baru di firewall kan ada firewall cmd reload. Nah, ini kurang lebih lah sama lah. Jadi untuk mengaktifkan apa yang sudah diubah. Tuh. Dan nanti perintah ini juga akan memeriksa ini ya dan memperbaiki konteks filenya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh si manage. Gitu. Jadi intinya perintah ini memastikan bahwa file dan directory tersebut benar-benar memiliki konteks yang baru.
Kurang lebih seperti itulah. Lalu selanjutnya adalah user 2. Lalu selanjutnya adalah user 3. Ya, sudah semua. Sekarang ketika sudah memberikan aturan untuk baca tulis, lalu untuk apply, lalu selanjutnya adalah kita harus mengizinkan si WordPress ini mendapatkan akses internet ya, koneksi internet. Karena apa? Nanti kan akan menginstal atau mengunduh template. Nah, itu kan membutuhkan akses internet keluar. Jadi saya akan masukkan juga di sini menggunakan set symbol min p httpd underscore can network ini ya, network connect sama dengan on. Sekarang kita akan masuk ke dalam sini. Tak lupa restart dulu. Tak lupa restart dulu ya. Aduh, ulang lagi ke sini. Tak lupa restart dulu kita ininya httpd-nya. Start. Karena kan tadi kita nambahin file konfigurasi, harus di restart. Oke, untuk user 1 udah nih. Lalu untuk user 2. User 2. Lalu untuk user 3. Oke, ada ya. Untuk user 1 sudah bisa menginstal, user 2 bisa. Lalu untuk user 3 masih belum nih. Coba kita tunggu. Kita tunggu. Apakah ada kesalahan di konfigurasi user 3? Coba lihat dulu ya di file conf-nya. Nano user 3.conf. Bener kok. Bener. Harusnya bisa. Oh, ini HTTPS. Jangan HTTPS. HTTP. Nah, baru bisa. Nah, sekarang karena biar nanti nggak repot-repot lagi, kan sekarang masih HTTP nih. Kalau saya install sekarang, nanti keinstallnya itu dalam domain ya HTTP protokolnya. Jadi sekarang saya akan unduh dulu ininya ya, encryptnya. Saya sudah masuk ke dalam web resminya dan di sini saya akan install dulu ini ya Pythonnya. Jadi buat install WordPress nanti belakangan. Yang penting sekarang harus sudah HTTPS dulu dan juga nanti akan menginstal database. Sesuai kan ya sama perintahnya? Konfigurasi domain, SSL, dan pengelolaan database. Oke. Udah, kita kembali lagi. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita masuk ke sini. Lalu nanti ini ya, install ya. Upgrade pip dulu. Upgrade pip. Lalu nanti baru menginstal nih. Kita tunggu. Jika sudah, langsung install Chatbot. Pip install Chatbot. Ini kalau pip ini dimasukin ke user bin bisa nih dipanggil tanpa slash begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu.
Nanti setelah install SSL dari Let's Encrypt, saya akan menginstal PHP MyAdmin dulu. Nah, ini juga tools yang berguna sekali ya untuk kalian para sistem administrator. Tapi ini juga akan bisa menjadi senjata makan tuan, ancaman. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke gimana kita bisa menghardening server kita sih. Karena namanya kita menggunakan PHP MyAdmin, otomatis itu kan GUI ya, aksesnya via browser. Dan itu akan ada celah pas itu buat masuk. Di sini saya akan install dulu mod SSL-nya. Jika sudah, sekarang saya akan install SSL-nya. Share 1 within media group. my.id. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Saya akan replace ya, karena tadi sudah coba dan mengalami kegagalan. Oke, dan sekarang sudah ini ya, sudah terinstall. New certificate has been installed. Dan sekarang kita coba masuk lagi ke browser. Lalu untuk user 1 kita refresh. Oke, sudah HTTPS ya. Kita cek untuk sertifikatnya. Sertifikatnya itu dari Let's Encrypt. Untuk user 1 sudah, sekarang kita akan lanjut ke user 2. Kita install. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang lanjut lagi untuk user yang ketiga. Oke, sudah berhasil juga ya. Dan kalau sekarang kita ls, maka di sini akan ada file baru. Untuk user 1 ini untuk SSL-nya seperti ini. Coba kalau kita lihat isinya ya. Nano user 1. Nah, ini isinya adalah sama file konfigurasi juga, tapi kalau yang ini yang SSL-nya portnya port 443 dan di sini juga disebutkan bahwa ini lokasi SSL sertifikatnya di sini. Ya, dan ini otomatis di-generate oleh Let's Encrypt. Jadi kita di awal tadi cukup membuat konfigurasi biasa menggunakan port 80 tanpa SSL, lalu kita install tadi Let's Encrypt menggunakan pip ya. Selanjutnya adalah kita install juga mod SSL-nya. Setelah itu baru kita bisa melakukan perintah charbot apache minde ya. Lalu user 3 @ddmygraph.my.id. Nah, baru setelah itu SSL bisa terinstall dan bisa kita lihat langsung di browser. Ini untuk user 1 sudah terinstall, lalu untuk user 2 kita refresh. Sudah terinstall juga, lalu untuk user yang ketiga juga
sudah terinstall. Dan di sini semua menggunakan Let's Encrypt. Nah, jadi itu adalah cara untuk menginstal SSL. Sekarang kita masuk ke dalam sesi database. Saya akan menggunakan DBMS MariaDB Server, lalu untuk pengelolaannya menggunakan phpMyAdmin yang diakses secara GUI menggunakan browser. Jadi di sini untuk pembuatan akun, untuk pembuatan database-nya saya akan menggunakan phpMyAdmin. Sekarang kita akan kembali ke terminal. Di sini saya install dulu untuk MariaDB-nya. DNF install MariaDB server. Ini untuk DBMS-nya. Y. Sudah terinstall. Sekarang kita cek dulu service MariaDB status. MariaDB. Oke, masih inaktif. Sekarang sistem CTL kita enable dulu MariaDB-nya. Jika sudah, kita cek lagi untuk statusnya. Di sini untuk MariaDB sudah aktif. Selanjutnya adalah saya akan menginstal phpMyAdmin-nya. Tapi sebelum itu saya akan lakukan dulu untuk konfigurasi awal dari MariaDB itu sendiri. Jadi saya akan menambahkan password di root, lalu akan menghapus database template dan juga user anonymous. Caranya gimana? Langsung saja ketik MySQL secure installation. Oke, enter kalian password for root. Nah, sekarang kan nggak ada passwordnya, langsung enter. Lalu yang kedua, switch to Unix socket. Oke. Nah, di sini change the root password. Di sini saya akan menggunakan user root untuk melakukan remote. Jadi saya nggak akan membatasi untuk root ini bisa masuk ke dalam phpMyAdmin. Jadi saya tambahkan password. Jadi untuk menambahkan user, untuk merubah privilege user, itu akan saya lakukan menggunakan user root. Di sini saya akan pilih yes atau enter saja. New passwordnya akan saya tambahkan. Untuk passwordnya saya akan membuat password, password biasa ya. Lalu saya ulangi password. Oke, remove anonymous user, yes. Disallow root login remotely. Nah, di sini saya akan pilih no, karena saya akan membiarkan root ini untuk melakukan login terhadap remote database. Now, lalu remove test database, yes. Reload privilege table now. Oke, yes. Oke, sekarang sudah kita konfigurasi bahwa root ini masih bisa untuk melakukan remote dan login ke dalam phpMyAdmin. Sekarang saya akan menginstal phpMyAdmin-nya. DNF install phpMyAdmin. Yes. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah ini baru melakukan konfigurasi tambahan agar phpMyAdmin bisa diakses melalui browser, melalui IP public yang sudah tertanam di VPS ini. Kita tunggu.
Di sini pilih yes. Jika sudah selesai, maka kita langsung saja ke dalam sini sih sebenarnya etc httpd confd, dan karena kita sekarang sudah berada di confd ls, nah maka akan muncul file baru yaitu phpMyAdmin.conf. Nah ini akan kita ubah. Nah nano phpMyAdmin.conf, lalu scroll ke bawah. Nah di sini di directory user share phpMyAdmin nih, fokus ke sini. Di sini ditambahkan require lokalnya diganti menjadi all granted. Jadi nanti semuanya akan bisa memiliki akses. Ya, lalu selanjutnya untuk setup di sini juga ubah lokalnya menjadi all grant. Nah, di sini juga harus diperhatikan untuk sisi hardeningnya ya. Tapi karena yang penting di sini kita bisa menampilkan dulu, maka biarkan semuanya all grant. Tapi nanti kalau memang sudah melakukan skema-skema hardening, maka all grant-nya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Bisa lokal ya, sesuai dengan kebutuhan kita bagaimana. Dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau memang seperti sekarang nih, kayak untuk development atau juga untuk melakukan backup database, untuk melakukan hal-hal lain yang memang kita harus menggunakan GUI, maka untuk aksesnya ini bisa dibuka. Tapi nanti setelah selesai melakukan konfigurasi atau selesai melakukan aktivitas di phpMyAdmin GUI, nanti ditutup lagi aksesnya. Bisa seperti itu. Itu semua tergantung bagaimana kita merencanakan skema hardening. Jika sudah, langsung di save saja. Selanjutnya adalah kita bisa coba restart lagi HTTPD-nya. Tidak ada error. Dan sekarang kita akan coba untuk mengakses lagi. Nah, sekarang saya akan menggunakan IP address dulu untuk mengakses phpMyAdmin. Kita ke browser. Ya, dan sekarang buka tab baru. Masukkan IP-nya /phpMyAdmin. Jika sudah enter, kita akan tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan login untuk phpMyAdmin-nya ya. Dan di sini tadi saya sudah buat untuk root-nya adalah password-nya password. Dan root ini diizinkan untuk melakukan remote. Kalau kita enter, nah maka dia akan masuk ke dalam. Nah, ini adalah langkah-langkah konfigurasi dan instalasi tools pengelolaan database phpMyAdmin untuk DBMS MariaDB. Jadi kalau kalian ingin lebih mudah untuk melakukan pengelolaan database, kalian bisa menggunakan cara ini ya, untuk mengelola database. Dan di sini kita bisa lakukan banyak hal untuk membuat database, lalu membuat user akun. Banyak sekali di sini untuk macam-macam ekspor import bisa. Dan kita akan masuk kembali ke dalam instalasi WordPress untuk setiap user. Kalau tadi kita sudah melakukan download file WordPress-nya, lalu kita juga sudah menginstal SSL menggunakan Let's Encrypt. Sekarang kita akan melakukan instalasi. Nah, di sini nama basis datanya kita akan buat dulu create database. Ya, di sini saya akan membuat database namanya WP user 1. Create. Lalu selanjutnya adalah database untuk user 2, WP user
2. Great. Lalu selanjutnya adalah untuk user 3. WP user 3. Dan di sini saya juga akan membuatkan usernya terlebih dahulu. Saya akan masuk ke user account. Oke, di sini saya akan pilih add user account. Untuk username-nya saya akan beri nama user 1 ya. User 1. Nah, untuk hostname-nya di sini bisa lokal, bisa any host, bisa this host ya. Dan di sini saya akan biarkan menggunakan persen. Ini kalau di command line berarti kan create user, nama usernya user 1 kan, petik, lalu add persen, nah passwordnya with identified. Langsung passwordnya biarkan aja password, samakan. Ininya juga password. Sudah, username sudah, hostname-nya sudah, persen, passwordnya juga sudah. Sekarang langsung saja kita go. Ini biarkan saja, tidak usah diisi. Go. Sudah. Selanjutnya sekarang membuatkan user kedua. User kedua adalah user 2. Lalu passwordnya sama. Password. Jika sudah di go. User 2 sudah. Sekarang kita akan membuatkan lagi akun untuk user 3. User 3. Lalu passwordnya sama. Password. Jika sudah langsung di go. Oke. Di sini saya sudah membuatkan user dari mulai user 1 sampai user 3. Dan di sini saya coba masuk ke user 1. Kita masukkan untuk database privilege-nya ya. Kalau di sini berarti kan kita menambahkan user ini ke dalam database. Atau bisa sebaliknya, nanti dari database ini kita masukkan usernya siapa. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu di user 1. Kita pilih database. Nah, database-nya kita pilih untuk WP user 1 ya di sini. Coba kita go. Nah, untuk WP user 1 nih, user 1 bisa ngapain aja. Nah, di sini saya akan buat untuk semua bisa. Check all ya. Jadi user 1 ini grant all privilege. Dia bisa melakukan edit data, struktur, dan juga melakukan grant administration. Langsung di go. Jika sudah, kita akan kembali dan pilih user 2, pilih database. Database-nya berarti WP user 2. Go, check out, go, simpan. Kembali lagi kita pilih masuk user 3, lalu masuk ke pilihan database, WP user 3, go, check out, lalu selesai. Ya, jadi di sini sudah membuat database beserta user-usernya. Dan sekarang kita kembali ke user 1. Untuk nama basis datanya tadi adalah WP underscore user 1. Lalu untuk nama penggunanya adalah user 1. Passwordnya di sini adalah password. Untuk host basis datanya biarkan localhost. Nah, jika sudah, kita akan pilih kirim. Nah, di sini kita akan kembali melakukan konfigurasi secara manual di dalam VPS-nya. Ya, kita akan membuat berkas wp config ini di dalam folder WordPress. Sekarang masuk lagi, lalu masuk ke dalam user 1, public HTML, dan WordPress. Nah, di sini kita akan membuat file nano wp-config.php. Lalu, jika sudah, salin semua yang ada di dalam kotak ini. Jadi, ini itu berisi file-file konfigurasi ya. Kalau kita lihat di sini, DB username-nya user 1 seperti yang dimasukkan tadi, lalu DB password-nya apa, lalu hostname-nya apa, lalu juga dan lain-lainnya apa di sini ya. Nah, ini memang sudah menjadi runtutan untuk proses instalasi WordPress. Jika sudah, paste, lalu simpan. Nah, jangan lupa untuk
kembali mengedit ownernya, permissionnya ya. Kalau di sini kan wp config ini masih root. Nah, saya ubah con user 1 grupnya Apache wp config.php typo con. Jika sudah, kita akan mengubah untuk permissionnya adalah menjadi, ini kan kalau yang lain itu dia 755 ya. Nah, kita akan ubah juga chmod 755 untuk wp script config.php. Sekarang kita -l. Oke, di sini sudah sesuai ya untuk mod directory dan juga owner serta grupnya. Sudah sesuai dengan yang lain. Sekarang kita kembali ke browser dan langsung lanjutkan pemasangan. Lalu untuk judul situsnya adalah website atau ini deh, nggak apa-apa, website user 1. Lalu nama penggunanya saya akan buat user 1 @wp. Untuk passwordnya saya akan tetap membuat password mudah seperti ini ya. Tapi kalau untuk dari sisi hardening ini tidak dianjurkan ya. Karena kalau untuk kita bisa menghardening server kita harus membuat nama pengguna yang unik. Apalagi sandi. Kata sandi itu harus panjang minimal 8 karakter, terdiri dari huruf dan angka, juga ada huruf besar, huruf kecil, lalu tambahan simbol. Cuman kalau dalam praktek ini untuk instalasinya kita buat mudah saja, jadi kita menggunakan password yang mudah. Nah, di sini emailnya saya akan masukkan asal saja. Ya, lalu atau gini deh, user 1. Lalu di sini saya akan melakukan install. Kita tunggu proses instalasinya, kita langsung beralih ke dalam user 2. Ya, kita lanjutkan sama yang ini adalah wp user 2. Sesuai yang sudah dibuat tadi, nama penggunanya adalah user 2. Lalu untuk sandinya password. Dari database ini biarkan, kirim. Sama kita juga melakukan hal yang sama, kita masuk lagi kembali. Kita copy dulu namanya. Sekarang masuk ke dalam home user 2. Public HTML, lalu WordPress. Nah, di sini kembali lakukan hal yang sama, nano wp-config.php, lalu copy semua yang ada di kotak ini. Copy, kembali ke sini, paste, lalu Ctrl X. Jangan lupa untuk memberikan permission ya. Nah, di sini ubah usernya user 2. Coba -l. Untuk wp-config.php-nya sudah benar ya, sudah sesuai. Langsung saja kita jalankan pemasangan. Untuk judul situsnya adalah website user 2. Lalu untuk nama penggunanya adalah user 2 @wp. Untuk passwordnya password. Setujui. Lalu di sini user 2 @widinmediagroup.my.id. Lalu install WordPress. Sudah. Untuk user 1 sudah terinstall. Lalu untuk user 2 masih proses. Sekarang kita beralih ke user 3. Ayo masukkan lagi wp_user 3. Lalu nama penggunanya adalah user 3. Untuk sandinya sendiri password. Kirim. Nah, sekarang kita lanjut lagi membuat wp-config.php. Sekarang masuk ke dalam user 3. Nah, di sini kita akan membuat wp-config.php. Paste, lalu kembali. Jangan lupa ubah untuk ownernya, owner dan group, lalu untuk modnya. Jika sudah, kita akan lakukan jalankan pemasangan. Untuk judul situsnya adalah
website user 3. Nama penggunanya adalah user3@wp. Untuk passwordnya, password setujui. Lalu untuk ini user3@didinmediagroup.my.id. Jika sudah, install WordPress. Nah, ini untuk user 1 sudah terinstall. Kita langsung masuk saja ke log masuk. Nah, ini servernya lumayan berat nih bebannya karena menginstal 3 WordPress dalam satu waktu yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba masuk lagi ya, WP user 1, maka database-nya sudah terbuat. Berikut tabel-tabelnya. Lalu yang WP user 2 juga sama, WP user 3 juga sama. Dan ini kalau kita logout, lalu kita masuk dengan user masing-masing ya. User 1, passwordnya password. Nah, maka nanti di dalam yang tampil itu hanya tabel database-nya dia, seperti yang sudah kita masukkan tadi. Tadi kan kita sudah masukkan kan, untuk user 1 ini dia memiliki privilege ke tabel apa aja, dan tadi sudah dipilih untuk WP user 1. Begitupun juga untuk user 2, user 3 sama. Jadi di sini database-nya sudah sesuai dengan masing-masing user. Ya, sudah sama. Oke. Kembali lagi masuk ke root. Root password. Oke. Selanjutnya, untuk user 1 ini sudah bisa login. Login user 1 @wp ya, sesuai yang tadi dibuat. Lalu untuk passwordnya adalah password. Dan sekarang masuk. Nah, ini sudah berhasil untuk instalasi WordPress ya untuk masing-masing user. Jadi beda user, beda WordPress. Karena WordPress di sini diartikan dalam satu buah website, berarti sekarang 3 user ini sudah memiliki website yang berbeda-beda menggunakan WordPress. Ini login. Ini juga login. Nah, sekarang adalah saatnya untuk melakukan kustomisasi. Bagaimana kita bisa mengunduh tema atau mengimpor tema dari yang sudah kita download secara manual. Tapi di sini kita akan coba edit-edit secara singkat. Bagaimana WordPress ini memudahkan kita sebagai developer untuk membuat website secara lebih mudah dan cepat. Kita tunggu. Untuk user 2 adalah user2 @wp ya. Passwordnya sama, password. Sekali lagi, ini kalau dari sisi hardening sangat-sangat tidak direkomendasikan. Tidak boleh membuat user semudah ini dan juga password semudah ini. Harus benar-benar sangat-sangat unik dan susah ditebak. Nah, timeout. Di sini sepertinya servernya ini sudah keberatan ya. Coba kita tunggu. Ini juga masih muter-muter yang 2. Di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard dari masing-masing user. Ini untuk website user 1, ini untuk website user 2, dan ini untuk website user 3. Nah, tapi sebelum saya melakukan customization di sini, saya akan mengaktifkan dulu untuk Selinux bisa membuka networknya ya. Jadi networknya di on. Perintahnya adalah setcbol minp httpd scan network connect sama dengan on. Oke, jika sudah kembali ke sini. Nah, di sini saya akan mengcustomize satu saja ya, karena kalau tiga-tiganya selain memakan waktu, ini juga akan memberatkan server. Oke, pertama saya akan masuk dulu ke tema. Nah ya, muter-muter ya. Nggak kebayang kalau tiga-tiganya langsung diedit berbarengan. Sudah. Dan di sini saya akan menambahkan tema. Nah, ini tema yang sudah diinstal ya. Secara default saya akan tambahkan di sini. Nah, perintah tadi
yang searchable ini adalah agar HTTPD itu, si web server itu bisa mendapatkan akses internet ya. Atau seperti ini. Ini sudah tampil untuk temanya. Kita bisa pilih ya, banyak ya. Dan saya di sini akan memilih satu tema, atau saya akan gunakan tema yang sudah ada aja. Kita kembali. Karena untuk menunggu proses pemasangannya cukup lama ya. Jadi kita coba yang sudah ada aja. Ini aja muter-muter untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita tunggu. Cukup terasa berat ya untuk mendeploy website di Neolight. Oke, saat ini saya akan menggunakan yang 2022. Ini coba kita lihat pretinjaunya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk pretinjaunya. Atau saya akan mengedit apa yang sudah terinstall saja. Ini membutuhkan lumayan lama ini. Saya akan masuk ke pengaturan membaca. Untuk tampilan beranda di sini saya coba membuat apa ya? Laman pos-pos. Ini laman contoh, coba kita lihat seperti apa laman contoh. Ini laman contoh. Ini laman contoh. Coba saya akan membuat tambah laman baru ya. Si muter-muter. Oke, di sini saya bisa melakukan editing ya. Ini misal saya buat untuk galeri. Seluruh foto dan video dokumentasi resmi. Dan di sini saya bisa menambah sebuah banyak ya toolsnya ini. Saya akan coba lihat. Nah, ini saya akan memilih untuk galeri. Nah, kita cari template galeri ya. Dan ini sudah ya. Nah, bisa atau ini tentang buku, berarti ini bukan galeri. Ini adalah misalkan filosofi tentang buku. Nah, ini dihapus. Kita cari lagi nih, ada contoh apa lagi? Nih, bisa. Nah, ini jadi banyak ya. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan drag and drop untuk mengedit website di WordPress. Nah, sekarang saya akan terbitkan. Nah, publikasi. Saya akan coba lihat lamannya. Nah, ini lamannya sudah ya. Dan saya akan buat ini menjadi halaman utama atau landing page. Saya akan kembali ke dashboard. Saya akan ubah laman ini menjadi landing page. Karena ini kan bukan landing page ya. Ini ada page ID-nya, page 7. Nah, ini sangat mudah sekali untuk mengedit WordPress. Filosofi, ini saya masukkan filosofi. Maka ketika saya hapus atau saya refresh ini, nah dia akan balik ke filosofi. Yang tadinya sebelumnya di sini ada page ya, sekarang udah nggak ada page lagi. Nah, ini apa yang sudah tadi diedit menjadi landing page. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mengkustomisasi WordPress.
Banyak sekali tools-toolsnya di sini. Dan ini benar-benar sangat memudahkan, walaupun sekarang ini sudah banyak sekali ya tools atau framework untuk memudahkan developer dalam membuat website. Tapi WordPress ini sampai saat ini masih sangat powerful dan masih menjadi rekomendasi untuk digunakan sebagai tools pembuat website. Nah, ini adalah untuk customisasi. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu melakukan keamanan dan hardening. Di sini saya mungkin akan memberikan beberapa cara ya, beberapa tips yang nanti akan saya ketikkan di Microsoft Word tentang bagaimana kita bisa menjaga sebuah server. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan nanti akan saya ketikkan. Sekarang saya akan membuka Microsoft Word, lalu buka dokumen kosong. Dan di sini saya biar ubah dulu untuk layoutnya menjadi landscape. Nah, landscape. Lalu untuk itunya Aptos, fontnya ada di 12. Tadi judulnya adalah keamanan dan hardening. Saya akan judulnya tips keamanan mengamankan dan hardening server. Oke, baik. Di sini saya akan membuat menjadi beberapa poin. Saya besarkan dulu. Oke. Yang pertama adalah selalu aktifkan Linux dan firewall. Nah, ini penting sekali karena firewall ini yang menjadi pintu masuk setiap komunikasi dari dalam maupun dari luar server. Dan juga Linux yang merupakan sebagai kebijakan apa saja yang terjadi di dalam server. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, siapa saja yang boleh mengakses file A, siapa saja yang boleh mengakses konten B. Nah, ini semua berkaitan erat antara Linux dan firewall. Ini harus selalu aktif. Linux dan firewall itu yang membentengi server kita dari akses-akses tidak sah. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa dan mahir tentang mengelola Linux dan firewall karena ini berkaitan erat dengan keamanan server kita. Lalu yang kedua adalah jangan gunakan port default. Ya. Seperti SSH atau akses remote login lainnya. Yang kita tahu, port bawaan SSH adalah 22, FTP 21. Lalu seperti MySQL 3306, Postgre 5432. Nah, itu semua adalah port-port bawaan yang memang sudah diatur oleh tiap-tiap service. Nah, kita akan fokus ke dalam service-service yang memang sebagai remote yang memiliki peran krusial di dalam server. Apa contohnya? Contohnya adalah SSH. SSH menggunakan port 22 dan itu merupakan service yang sangat-sangat sensitif dan sangat krusial. Kita jangan gunakan port bawaan. Ya, misalkan defaultnya adalah 22. Ganti menjadi 2222 atau 223, 22425 atau bilangan-bilangan acak lainnya yang susah ditebak. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai SSH menggunakan port bawaan. Harus diubah. Selanjutnya adalah berikan password untuk super user atau root. Nah, ini juga penting sekali ya, karena selama ini kan kalau kita mengelola server secara sederhana atau mungkin kalau kita membuat virtual machine untuk lab, root ini tidak memiliki password. Jika kita sedang mengelola server production atau server yang penting, root ini sangat wajib untuk diberikan password. Agar, apalagi kalau memang memiliki user banyak. Nah, kita harus memberikan password kepada user root agar user-user lain itu tidak bisa sembarangan menggunakan akses root. Seperti itu, ya. Dan juga biasanya kalau untuk service-service krusial seperti untuk login SSH dan juga seperti tadi yang saya
lakukan adalah untuk login phpMyAdmin, untuk login database. User root itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk login. Harus sangat-sangat dihindari. Jadi kalau mau ya gunakan user lain atau gunakan user lain yang memiliki privilege yang sama dengan root. Ya, pada intinya root ini adalah user dengan privilege tertinggi, jadi sebisa mungkin jangan sampai ini bisa diakses dari public. Seperti itu. Biarkanlah kalau mau akses root itu dari lokal saja atau bisa menggunakan tunnel. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, jangan bolehkan root login SSH ya. Oke, sekarang masih berkaitan dengan SSH. Kali ini adalah gunakan key public untuk login SSH. Dan tambahkan key atau passphrase key untuk SSH. Nah, kenapa key public ini dirasa aman? Karena key public ini isinya kan kumpulan kode ya, kumpulan kriptografi gitu. Dan kalau kita menggunakan password untuk login SSH, password kita bisa di-generate oleh mesin, bisa ditebak. Jadi nanti ada mesin yang memang tugasnya itu untuk men-generate password dan masuk ke server kita. Seperti itu. Dan itu biasanya disebut dengan brute force. Gitu. Nah, untuk menghindari brute force, kita gunakan key public karena brute force itu tidak bisa men-generate key public. Akan sangat rumit untuk bisa men-generate key public. Kalau password kan kita biasanya berapa digit sih? Mungkin 16 digit. 16 digit aja itu butuh waktu yang sangat lama untuk brute force bisa menjebol itu. Tapi kalau key public, wah, key public ini banyak isinya. Dan itu merupakan angka dan huruf yang acak. Gitu. Jadi memang key public ini saya bilang aman. Lalu setelah menggunakan key public ada tambahan lagi, gunakan passphrase key. Passphrase key itu seperti ini. Nah, ini saya akan coba lagi masuk. Nah, di sini saya akan coba masuk dengan root. Nah, ini tidak boleh dicontoh. Nah, seharusnya ketika saya memasukkan usernya, bisa root, bisa yang lain, nama user gitu. Ketika menggunakan key public itu bisa langsung masuk. Bisa langsung masuk tanpa pertanyaan kata sandi. Tapi di sini ditanya lagi kata sandinya. Karena dalam key public itu ada lagi kata sandinya. Jadi double-double. Udah login harus pakai key publicnya ada passwordnya lagi. Nah, ini tentu lebih menyulitkan lagi untuk program-program brute force itu untuk mengenerate itu semua. Itu sangat sulit. Ya. Jadi cukup kita ubah port default, jangan berikan password root untuk login, lalu gunakan key public dan passphrase key untuk login SSH. Nah, ini sejauh ini sih ini masih sangat aman ya. Lalu selanjutnya yang keenam adalah gunakan tools seperti file ban. Batasi jumlah kegagalan loginnya. Nah, tools file ban ini apa? Jadi, kalau kayak yang tadi saya bilang, brute force itu kan percobaan masuk berulang kali ya, menggunakan username dan password yang sudah di-generate oleh mesin. Nah, tentu akan banyak sekali kegagalan yang dilakukan oleh mesin tersebut, termasuk kita sebagai manusia dan sebagai administrator. Kita juga ada yang namanya lupa. Dan ketika kita salah memasukkan, itu juga kita bisa melakukan kesalahan berulang kali. Nah, file to ban ini yang membatasi itu. Jadi, semisal gini. Server ini sudah dicoba login selama 3 kali. Dan 3 kali salah terus. Udah, setelah itu IP-nya akan diblokir. Ya, itu cara kerja file ban seperti itu. Jadi, dia mau masuk, kita atur 5 kali gagal, dan dia 5 kali gagal, udah dia nggak akan bisa masuk. Nah, ini tool file to ban juga sangat-sangat berguna sekali untuk kita bisa menghindari serangan brute force. Karena ya brute force itu satu IP bisa banyak sekali percobaan dan nanti file to ban yang blokir-blokir itu. Selanjutnya adalah buat password yang rumit. Terdiri dari kombinasi huruf
terus apa lagi, angka, simbol, ya, simbol, dan memiliki banyak karakter. Nah, jadi kalau ingin membuat password itu pastikan kita ambil, kayak password itu kan biasanya kata ya, kata, nggak mungkin kalimat gitu kan, satu kata atau bisa 2 kata 3 kata. Nah, kita harus buat yang panjang, yang banyak hurufnya, banyak angkanya, minimal itu 8 digit ya, minimal 8 digit. Dari 8 digit itu terdiri dari huruf, angka, simbol, ada huruf besar, huruf kecil. Nah, ini adalah kiat-kiat bagaimana kita bisa membuat password yang sulit ditebak oleh manusia maupun ditebak oleh program. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali sekarang yang orang itu membuat password itu sederhana seada-adanya, padahal ini bisa mengancam servernya seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah matikan akun root pada remote service. Nah, ini yang tadi saya bilang seperti MySQL, habis itu Postgre kan, PostgreSQL, habis itu FTP. Nah, ini pastikan root tidak bisa login menggunakan root. Nah, ini pastikan tidak bisa login menggunakan user root. Ya, jadi kalau ada user root login langsung di-slow, diblokir. Lalu yang ke-9 adalah batasi IP publik pada remote service. Matikan seluruh remote setelah digunakan agar tidak ada celah untuk orang lain coba masuk. Oke, nah maksudnya apa batasi IP public pada remote service? Jadi begini, untuk kita bisa melakukan remote atau login, remote itu kan macam-macam, bisa remote SSH, bisa remote MySQL, bisa remote Postgre, dan banyak sekali service-service lain yang memang bisa di remote secara public. Nah, kita harus batasi itu. Jangan biarkan, artinya apa? Kalau kita membatasi dari public, ya kan serangan itu di public kan. Kalau kita membatasi diri, artinya kan kita tidak terlihat di publik. Gitu. Jadi kalau memang mau melakukan remote, itu coba gunakan VPN saja gitu. Jadi VPN nanti dihubungkan ke server. Nah, ya udah. Artinya apa? Artinya tidak semua IP itu bisa mengakses dia. Cuman IP tertentu yang sudah diatur. Dalam hal ini adalah VPN. Seperti itu. Dan matikan seluruh remote selalu digunakan agar tidak ada celah. Jadi begini. Semisal ini web server nih. Kan ada database kan, ada DBMS. Kayak tadi PHP-admin. Kalau kita sebagai pengembang atau sebagai administrator ingin melakukan pengelolaan, ya kita bisa gunakan itu. Tapi setelah selesai, langsung kita tutup lagi aksesnya. Atau ada developer lain atau divisi lain minta akses. Saya mau akses database dong. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang nomor 10. Nah, ini penting sekali ya yang nomor 10 ini, karena ini merupakan bagian dari pengawasan, bagian dari hardening. Lalu yang ke-10 adalah selalu lakukan monitor dan awasi log. Nah, ini penting sekali ya, utamanya pada service-service yang memang bersifat sangat sensitif dan krusial seperti SSH, FTP. Lalu kalau web server itu ada database, MySQL, Postgre. Nah, ini penting sekali karena dari log ini kita bisa mengetahui status server kita ini sedang diserang atau tidak. Status server ini sedang lagi dalam ancaman atau tidak gitu. Kalau misalkan dari mana sih cara kita tahu ada percobaan login yang salah berulang-ulang? Ya dari log ini. Dari log ini kita bisa tahu siapa aja yang mencoba masuk namun gagal, siapa aja yang mengakses A, siapa aja yang mengakses B. Ini penting sekali ya, lakukan monitor. Lalu yang ke-11 adalah namanya monitor, itu kan pasti ada tools ya. Ya kalau kita monitor secara manual bisa pakai gunakan perintah tile-minf /var/log/out.log misal kalau untuk SSH. Tapi kan nggak selamanya masa kita harus akses server terus sih secara command line. Pasti ada masa dimana kita harus menggunakan monitoring log dengan visualisasi yang lebih banyak gitu. Kita juga butuh monitoring lebih lengkap
data-data yang kita dapatkan lebih banyak. Nah, kita bisa gunakan tools seperti Cockpit. Ya, Cockpit ini itu dari produk-produknya Red Hat. Dari CentOS, Alma Linux, Red Hat ini bisa menggunakan Cockpit. Nah, Cockpit ini sebenarnya sama seperti managing server ya. Di sini banyak kita bisa kelola user, kita bisa kelola file, kita bisa kelola firewall, kita bisa kelola terminal juga ada di dalam Cockpit. Lalu juga seperti Zabbix. Nah, Zabbix ini juga harus kita coba nih. Lalu ada Grafana. Nah, ini merupakan tools-tools yang memang digunakan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap server. Tapi, kalau kita menginstal ini, tentu ini menjadi celah dari luar. Kayak Cockpit, Zabbix, Grafana itu kan dia aksesnya GUI dari browser. Nah, kalau dari browser itu tentu banyak sekali celah untuk bisa masuk ke dalam server. Beda dengan kita mengakses SSH secara langsung ke dalam server, command line. Nah, ini ya hanya kita yang punya aksesnya. Tapi kalau browser ini kan masukkan URL-nya bisa tampil. Dan ya sebenarnya kalau sudah seperti itu, kalau kita emang menggunakan service yang berorientasi browser, nah kita harus melakukan hardening juga dari mulai pembatasan IP, pembatasan request. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi sebenarnya untuk hardening di sini nih banyak sekali PR-nya ya dan banyak sekali kiat-kiatnya, tergantung bagaimana kita bisa membuat skemanya. Semakin banyak service yang kita buka, semakin banyak service yang kita install, maka PR-nya juga akan semakin banyak. Itu apalagi kalau kita banyak aplikasi yang remote, yang sifatnya login, yang sifatnya itu ada potensi untuk orang lain masuk ke dalam server kita. Nah, ini sangat menjadi PR sekali. Lalu yang ke-12 ya itu batasi jumlah request di web server. Ya. Yang ke-13 adalah selalu gunakan SSL atau TLS. Ya. Dan ini dalam hal apapun, dari mulai kita mendeploy website, terus akses remote seperti FTP, email. Nah, intinya apapun servisnya, selama dia bisa pakai SSL kita pakai. Ya. Karena dengan SSL itu ya data yang kita kirimkan tidak bisa langsung dibaca. Kalau kita menggunakan Wireshark, nah ini tidak mudah untuk dibaca. Lalu yang ke-14 adalah kelola grup dan user dengan baik. Batasi izin direktorinya. Nah, ini penting sekali. Kita sebagai administrator harus bisa mengelola grup dan user dengan baik. Kita harus tentukan mana user yang memang memiliki hak akses banyak, mana user yang memang harus kita batasi aksesnya, mana grup yang memang harus kita batasi, mana grup yang memang harus kita bebaskan. Nah, ini penting sekali, jangan sampai user atau grup yang seharusnya dia tidak punya akses, tahu-tahu dia punya akses, akhirnya menjadi celah dan menjadi ancaman untuk server. Nah, ini penting sekali ya. Jadi apalagi kalau kita menginstal service, setiap service itu pasti memiliki user. Ya, contoh seperti MySQL, usernya MySQL. Terus kalau kayak tadi HTTP nih, web server, usernya apa? Apache. Nah, ini kita harus jeli ya dengan user-user atau grup-grup yang terdaftar di server kita. Jangan sampai mereka ini menjadi celah. Gitu. Nah, ini harus sangat-sangat bisa telaah sih di sini, teliti. Lalu yang terakhir adalah ketika kita mengelola user di database, ya kita harus tahu mana yang aksesnya hanya localhost dan mana yang persen. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan tentang PHP admin kan ada pilihan ya. Any host, ada localhost juga. Nah, ini juga penting sekali untuk kita bisa memilih dan menentukan mana yang terbaik untuk kita atur seperti itu. Nah, ini adalah kiat-kiat bagaimana kita bisa mengelola pengamanan server ya. Tentu banyak sekali
hal-hal lain yang tidak saya sebutkan di sini yang terlewat, dan ini jumlahnya 15, tapi ini masih belum bisa mengamankan 100% ya. Artinya apa? Banyak sekali tips-tips, kiat-kiat, dan runtutan cara untuk menghardening server. Ini mungkin itu saja. Kalau saya boleh review ulang, yang pertama selalu aktifkan Linux dan firewall, lalu jangan gunakan port default untuk service seperti SSH, jangan bolehkan root untuk login, berikan password untuk user root, lalu gunakan key public untuk login SSH, dan tambahkan passphrase key untuk login. Lalu gunakan tool seperti FileTemban untuk membatasi jumlah kegagalan login yang masuk, atau FileBan ini ya untuk menghindari brute force. Lalu buat password yang rumit, matikan akun root pada remote service, batasi IP publik pada remote service, selalu gunakan monitor, selalu lakukan monitor, awasi log, gunakan tools seperti Cockpit, Zabbix, dan Grafana, batasi jumlah request di web server, selalu gunakan SSL, Polarizer di database dengan cermat. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melakukan hardening. Nah, ini itu saja untuk tugas pada minggu ini, yang mana ini merupakan tugas terakhir. Terima kasih untuk Mas Rafli dan Mas Alif yang telah mengajarkan, membantu, dan membimbing saya selama ini, selama 1 bulan penuh dalam bootcamp sysadmin. Semoga saya bisa mendapatkan reward. Amin. Ya, saya bisa mendapatkan reward, bisa mendapatkan biaya pelatihan. Saya berharap sekali untuk Mas Alif dan Mas Rafli. Tentu saya sangat bersungguh-sungguh untuk menjalani itu semua, termasuk juga dalam bootcamp ini. Terima kasih, mohon maaf apabila saya selama ini di dalam bootcamp ada kesalah kata, ada salah sikap, atau mungkin apa-apa yang kurang berkenan di hati Mas Alif dan Mas Rafli. Saya akhiri, semoga silaturahmi kita tidak terputus, bisa berlanjut terus sampai kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.